어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Halo teman-teman, nah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kandungan lemak pada bahan makanan dan bahan-bahan lainnya menggunakan kertas kacang. Nah sebelum saya melakukan pengujian ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian lemak, fungsi lemak, dan jenis lemak. Nah lemak adalah sejenis makronutrien yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis dalam tubuh manusia dan hewan. Dan secara kimia, lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari molekul yang disebut trigliserida. Trigliserida ini terbentuk dari suatu molekul gliserol yang terikat pada 3 molekul asam lemak. Adapun unsur penyusun asam lemak yang pertama yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, fosforus, dan nitrogen. Selanjutnya fungsi lemak. Fungsi lemak yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Lemak menyediakan energi dalam jumlah besar dengan setiap gram lemak menghasilkan sekitar 9 kalori, lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein yang masing-masing mereka cuma menghasilkan sekitar 4 kalori per gram. Yang kedua yaitu penyimpanan energi. Lemak disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi yang bisa digunakan saat tubuh membutuhkan tambahan energi. Dan yang ketiga itu isolasi dan proteksi. Lapisan lemak di bawah kulit membantu menjaga suhu tubuh dan melindungi organ-organ vital dari benturan. Dan yang keempat, penyerapan vitamin. Lemak membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang esensinya untuk berbagai fungsi tubuh. Yang kelima, struktur dan fungsi sel. Lemak adalah komponen utama membran sel dan berperan dalam menjaga integritas sel serta dalam komunitas antar sel. Selanjutnya jenis-jenis lemak. Yang pertama itu ada lemak jenuh. Biasanya ditemukan dalam produk hewani seperti daging, mentega, dan keju serta beberapa minyak nabati seperti minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol darah dan resiko penyakit jantung. Yang kedua, lemak tak jenuh tunggal. Ditemukan dalam minyak zaitun, minyak canola, kacang-kacangan, dan alpukat. Jenis lemak ini dapat membantu mengurangi kadar kolesterol LDL dalam darah. Yang ketiga, lemak tak jenuh ganda, termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6 yang ditemukan dalam biji-bijian dan minyak nabati. Lemak ini esensinya untuk fungsi tubuh dan dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Yang keempat, lemak trans, ditemukan dalam makanan, olahan, makanan cepat saji, dan beberapa jenis margarin. Lemak trans harus dihindari karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, meningkatkan kadar kolesterol, dan menurunkan kadar kolesterol. Nah, mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang tepat dan memilih jenis lemak yang sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, untuk alat dan bahan yang saya gunakan pada uji lemak ini, untuk alatnya sendiri tuh ada pisau, ada sendok, dan ada piring. Dan untuk bahan-bahannya di sini tuh ada kertas kaca, ada wortel, ada timun, dan kemiri, ada juga minyak, ada juga blue band, ada juga santan, dan juga susu kental manis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji kandungan lemak pada bahan makanan. Mulai dari pertama yaitu dari air. Tuangkan air ke kertas kacang secukupnya.
setelah sampel sudah kita oleskan dan kita taruhkan ke kertas kacang, maka kita tunggu selama 20 menit. Dan kita lihat hasilnya. Nah, baik teman-teman, setelah 20 menit dapat kita simpulkan bahwasannya dari sampel yang sudah kita oleskan tadi ada beberapa sampel yang mengandung lemak dan ada juga yang tidak mengandung lemak. Dan sampel yang tidak mengandung lemak itu di sini ada timun, wortel, dan air. Karena apa? Karena setelah dioleskan tadi mereka tidak ada meninggalkan bekas sedikit pun di kertas. Dan yang mengandung lemak itu di sini ada yang pertama itu ada susu, yang kedua ada minyak, dan yang ketiga ada blue band, dan yang keempat ada santan, dan yang kelima ada kemiri. Kenapa saya bilang mereka mengandung lemak? Karena bisa kita lihat minyak dan blue band meninggalkan bekas di kertas yang sudah kita olesi tadi. Maka mereka adalah mereka mengandung minyak yang sangat tinggi. Sedangkan pada kemiri dan dan santan mereka juga mengandung lemak tapi tidak tinggi seperti minyak dan blue band. Mungkin segini aja uji lemak kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. See you next time.